Jadi yang terbuka, jangan tertutup. Bangun kerjasama dengan siapapun. Jangan merasa paling bisa, tapi bisalah merasa dalam kehidupan ini. Tidak ada sesuatu yang sempurna dikerjakan perseorangan. Bisa sempurna ketika dikerjakan secara bersama-sama. Nik kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil amanah wa nahana 'anil khiyanah wa nadzaba 'alaina bil istiqamah likai yakunu najaha fid dini wal akhirah wa ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember mengucapkan selamat sukses atas silaturahim triwulan dan sekaligus pengukuhan pimpinan cabang, pimpinan ranting, kemudian majelis baik di Muhammadiyah maupun yang di Aisyah. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh Pak Ketua PCF tadi sebagai koordinator umum pelaksanaan misi dan visi besar Muhammadiyah bisa terwujud. Amin. Yang kedua, tentu ada 22 butir yang mesti saya sampaikan dalam rangka untuk membumikan Islam yang berkemajuan, meneguhkan jati diri persyarikatan. Saya nggak mau kalah dengan Pak Sayuti, sekretaris PP. Saya juga sekretaris PDM. Nah, kalau beliau nyampaikan 15, sekarang saya nyampaikan 22. Kira-kira sampai engkau asal. Tapi lain tempat, lain pula budaya. Karena itu walaupun banyak yang saya sampaikan, tapi singkat-singkat. Karena saya paham panjenengan sudah melebihi daripada yang lain. Entah lebihnya apa, tidak tahu saya. Yang pertama, 5 hal terkait dengan Islam berkemajuan. Jadi kalau kita selalu bilang Islam berkemajuan, itu yang pertama, kita harus membersihkan tauhid kita sehingga mukhlishina lahuddin, seperti tadi malam Pak Mukhlis lahuddin. Jadi mukhlishina lahuddin supaya muncul jadi al-husna, jadi Pak Kusno. Tauhidnya harus bersih, murni. Tuh. Yang kedua, faham Al-Quran dan Sunnah secara mendalam, utuh dan menyeluruh. Karena itu MBS yang ada di sini itu pesantren Muhammadiyah. Dicatat ya, MBS-nya itu bukan boarding school, asrama sekolah, tapi itu adalah pesantren Muhammadiyah, ma'had Muhammadiyah. Punya kewajiban seperti yang ditentukan dalam kaidah pesantren Muhammadiyah. Seluruh bahan ajarnya bilughatil arabi wa bilughatil injilisi. Idzalah fa injilis. Nek nganggo bahasa Arab, nganggo bahasa Inggris, bahasa Linggis saya ya. Dan itu sudah ada kurikulumnya ya. Biar pemahaman Quran Sunnahnya mendalam, utuh dan menyeluruh. Yang ketiga, amal fungsional yang solutif. Islam maju itu Islam yang menjadi alternatif untuk menyelesaikan problem. Jangan ada warga Muhammadiyah jadi masalah di tempatnya, tetapi jadilah sebagai pemecah penyelesai masalah. Amalnya jangan rebutan apik dengan yang sudah dikerjakan orang, tapi inovasi tiada henti lakukan di dalam berorganisasi ataupun di dalam berideologi. Islam yang benar itu Islam yang menjadi penyelesai masalah. Jadi kalau ada anggota, apalagi pimpinan Muhammadiyah kok masih mengeluh karena menghadapi sumber daya yang kurang cocok, berarti dia masih belum layak menjadi pengikut Kanjeng Nabi. Menunggu ya, kok berat ini? Kemudian yang keempat, berorientasi masa kini dan masa depan. Islam mengajarkan
apa yang bisa kau lakukan hari ini? Kenapa? Hari esok itu adalah masa di mana kau menikmati karya-karyamu. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Falyanzuril insanu ma koma yang diakalat itu. Manusia ini disuruh melihat masa yang sudah untuk masa yang akan. Yang kelima, jadi yang terbuka, jangan tertutup. Bangun kerjasama dengan siapapun. Jangan merasa paling bisa, tapi bisalah merasa dalam kehidupan ini. Tidak ada sesuatu yang sempurna dikerjakan perseorangan. Bisa sempurna ketika dikerjakan secara bersama-sama. Jika elemen daripada persyarikatan umat Islam itu kemudian bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik, insya Allah hasilnya akan membahagiakan dan menggembirakan. 5 hal yang berikutnya terkait dengan pengkhidmatan Islam. Kalau jenengan sudah jadi orang Islam yang baik, apa ya cukup untuk dirinya sendiri? Jawabannya tidak. Harus dikhidmatkan, dilayankan, diaksi sosialkan kepada siapa? Pertama kepada umat. Umat kita itu masih gampang untuk dipecah belah, walaupun bukan barang pecah belah. Jenengan iki lho koyo ngene iki mau, gara-gara kudung gak podo iso tengkar. Gara-gara kudung gak podo iso tengkar ya toh? Iya. Apalagi ibu-ibu yang kosakatanya 7.000 sehari. Jadi kalau bapak itu 700 sehari, ibu-ibu 7.000 ya. Ibu itu kalau nggak ngomong banyak itu bahaya, bisa stroke nanti. Karena itu izinkanlah bapak ibu-ibu untuk ngomong yang banyak. Karena anak cucu sudah dewasa, maka yang diomongin adalah yangkungnya. Siaplah untuk menjadi pendengar yang baik. Jangan didebat. Pokoknya apa sing dikarepi Aisyah turutono, enak-enak. Lah, karena potensi pecah belah itu, maka kita jangan menjadi yang pengrunyamnya. Ya, seperti lebah, walau berada di tempat yang rapuh tidak akan merusaknya. Maka pengkhidmatan kepada umat, galang persatuan, kesatuan, dan tumbuhkan islah, perbaikan dan perdamaian. Wis ngono ae. Yang kedua, dikhidmatkan untuk apa? Untuk kebangsaan. Islam yang maju itu tidak hanya untuk keluarga Muhammadiyah, tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk bangsa, supaya peran dan kontribusi kita dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan itu bisa dirasakan lebih optimal lagi. Jangan melihat masa lalu, kita sudah melintasi 1 abad, sudah berjaya, masih kecil peran yang harus kita lihat yang bisa kita lakukan, padahal peluangnya cukup besar. Kehidupan kebangsaan harus kita jadikan sebagai wahana pembuktian darul ahdi was syahadah, sebagai wahana membuktikan aku penerus, pejuang, pendiri dan perintis daripada bangsa ini. Jangan mau dijadikan sebagai bangsa kelas 2, kelas 3, kelas berapa gitu. Kenapa? Karena kitalah pemilik negeri ini. Warga Muhammadiyah harus terpanggil dalam jiwa nasionalismenya, rasa memiliki kebangsaannya. Kemudian bukan berarti kemana-mana bilang NKRI harga mati, tapi sikap lakunya tidak peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa ini butuh kontribusi kita. Kita jangan memperbanyak beban pada bangsa kita. Ya, ini penting. Karena itu pemilu sukseskan. Pilih pemimpin yang sesuai dengan karakteristik gerakan kita. Ya, jangan kemudian tidak menjadi orang yang berkontribusi. Ya, memang ada wilayah-wilayah praktis yang kita tidak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas itu untuk kepentingan kekuasaan sesaat yang kita belum tentu bisa mengendalikan ketika sudah bisa tercapai. Maka khidmat kepada kebangsaan, rawat kebersamaan antara umat elemen bangsa, berusaha mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, khidmat kepada kemanusiaan insaniyah. Kita harus terpanggil, seperti ini Maroko ya, Maroko lagi kena musibah, kita harus terpanggil. Ini kemanusiaan. Ya, mana ada bencana-bencana alam, ya, yang itu korbannya adalah manusia, nggak usah ditanya.
Sampai orang Indonesia apa wong, yang jelas itu manusia. Dia penghuni bumi, bukan alien. Ya, bukan makhluk luar angkasa. Maka tidak usah ditanya, langsung itu harus dieksekusi. Kita bersyukur MDMC selalu eksis di mana ada bencana, dia sudah siap dan sigap. Ya, Lazismu selalu ada di depan untuk bagaimana memberikan kontribusi, ya, menggerakkan. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan edarkan kaitannya dengan instruksi galang dana kaitannya dengan Maroko. Hidup di dunia cuma sesaat, ibarat orang berkenalan kemudian pindah ke tempat yang berbeda. Kesan apa yang bisa kita berikan? Itu aja. Ya. Mulanya sampai mbak bojone aja mengkerang Bu, aja maca KPK. Ya. Orang laki itu yang paling ditakuti itu istrinya. Yang paling ditakuti itu istrinya. Tanya kalau nggak percaya. Ya kan? Nok kene keluarga gini, jajal mulai neng omah, neng klu, apa mana nih? Belonjone gak pati cocok. Ya, oke. Kemudian yang keempat, berkhidmat kepada globalisasi, kesemestaan. Islam yang baik tidak menjadi perusak lingkungan, tidak menjadi perusak alam. Karena itu gerakan teologi ekologi harus kita bangkitkan kembali. Green and clean di mana saja harus kita lakukan. Jadi seperti ini terlalu clean ini. Ini terlalu clean, terlalu bersih sehingga tidak ada hijau-hijaunya sama sekali. Dipaksa dibikin kesemuan yang hijau gini. Coba sekali-sekali ya, dibawa di alam yang memang ini seharusnya hunian kita. Jadi hunian kita itu bukan hunian yang hampa. Karena kita bersahabat dengan alam. Ya, alam hayat dan alam non hayat. Non hayat itu modern Pak Yasin. Jadi yuk gerakan ekologi, teologi ekologi kita bangkitkan. Ya, apalagi kalau musim seperti ini. Kemudian yang kelima, pengkhidmatan pada masa depan. Artinya jangan mengabaikan masa yang akan. Untuk itu generasi kita harus kita didik, kita latih, kemudian kita bentuk menjadi pelangsung, pelanjut, penyempurna kegiatan kita. Amal usaha kita jadikan tempat kaderisasi yang efektif. Tidak di sekolah, tidak di MBS, tidak di masjid, tidak di panti asuhan. Semua diberi pola asuh yang integral, yang terpadu, sehingga saling menguatkan. Pelajaran di MBS menguatkan di sekolah, akhirnya siswa berprestasi. Kenapa? Karena dia memiliki sokongan, apa sokongan itu ya, dekengan, dukungan dari pihak-pihak lain untuk mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki. Subhanallah. Ya. Jadi nak pondok iso diaku pondok, nak sekolah diaku sekolah. Intinya itu kerja bareng. Jangan egois, jangan berpikir sektoral. Tapi ini adalah tanggung jawab bersama. Ketika kita menjadi pemimpin Muhammadiyah, punya wajib mengkhidmatkan Islam bermakna Muhammadiyah itu kepada generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang. Masa depan kitalah yang membentuk bagaimana coraknya. Karena itu jangan mau dikacaukan oleh kekuatan-kekuatan eksternal yang memang menggiring kita untuk supaya kita tenggelam dalam budaya yang disebut globalisasi itu. Ya. Dan kaitannya dengan pengkhidmatan itu juga kita berupaya go internasional. Jadi karena prestasi yang diraih jangan berhenti sampai skala Indonesia. Kalau bisa sampai Olimpiade internasional. Kita harus sambut itu dan itu kewajiban kita bersama. Walaupun saya sendiri belum pernah jadi juara nasional. Belum pernah jadi juara internasional, tapi impian ada. Yang jelas saya pernah juara Jawa Timur, saya pernah juara di tingkat universitas saya misalkan. Yang penting pernah, ya. Nah kita itu membangkitkan semangat. Ya. Walaupun harus sadar semua itu tidak terjadi karena keinginan kita. Yang poin 3, 12 yang mesti kita lakukan ketika kita berhadapan dengan ragam persoalan. Yang pertama, memperdalam iman. Ini 12 langkah di dalam kita membawa gerakan kita menjadi gerakan Islam berkemajuan. Tadi pengkhidmatannya sudah di 5 aspek. Kemudian 12 ini langkah yang mesti kita lakukan. 1, memperdalam iman. Jangan dibiarkan iman luruh dan luntur, akibatnya kita menjadi orang yang tidak beriman tanpa terasa.
Shibron an shibrin, sejengkal demi sejengkal bergeser dan bergusur dari tempat yang semestinya. Yang kedua, memperluas paham agama. Paham agama kita itu harus luas, sehingga sikap laku keberagaman kita luas, tidak kaku, tidak bolak-balik kafir, bid'ah, zalim kepada orang lain, sementara dirinya sendiri tidak dipaham, tidak dimengerti. Maka perluasan paham agama bukan berarti agamanya yang diperluas, tapi pemahaman kita mengenai agama, mana yang furu', mana yang usul, mana yang cabang, mana yang ranting, mana yang ini pemahaman, ini ajaran, ini teksnya, ini konteksnya. Makanya ditawarkan burhani, bayani, dan irfani. Terus dibangkitkan itu. Yang ketiga, memperbuahkan budi pekerti. Berislam itu tidak cukup diyakini dan ubudiyah. Orang mau nganggo ning masjid, nganggo poso, enggak. Tapi orang beragama itu untuk diperbuahkan dalam akhlakul karimah. Ingat, kita bermuhammadiyah untuk menjaga supaya tidak tergelincir ke akhlakul mazmumah atau ada ahnya gitu ya, gitu. Kemudian yang keempat, menuntun amal intikot, pandai untuk berkoreksi, muhasabah. Lakukan muhasabah. Nah, nanti ini ada koordinasi, ini bagian daripada muhasabah. Yang kelima, menguatkan persatuan. Ingat, kita tidak dalam satu pandangan. Ingat, kita tidak dalam satu lubang kelahiran. Kita dari banyak lubang kelahiran, ya toh? Yang saya maksud bukan kelahiran ibu-ibu ini, bukan. Kelahiran mungkin ada yang dari NU masuk Muhammadiyah, ada Salafi masuk Muhammadiyah, ada yang memang ya gak genah ajaran opo sing dialami, tapi tahu-tahu kenal Muhammadiyah jadilah Muhammadiyah. Yang saya maksud, masuknya kita itu dari yang beragam, yang berbeda tadi itu, maka harus dikuatkan persatuannya, rasa kebersamaannya. Lalu yang keenam, menegakkan keadilan. Jelas, nek salah ya dikasih punishment, nek bener dikasih reward. Jadikan persyarikatan sebagai sistem yang bisa untuk mengadopsi terhadap berbagai kepentingan yang ada, tetapi tujuannya satu, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi saya ngobrol dengan Pak Yasin, ngobrol dengan Pak Dim, ngobrol dengan Pak Zeno. Itu kalau kaitannya dengan bagaimana Pak Nur Rasid, Pak Zeno, kaitannya dengan bagaimana sih supaya kita itu bisa solid, berpikir holistik, integral. Berpikir cabang ya berpikir ranting, ya berpikir majelis, ya berpikir ranting, ya berpikir cabang, berpikir majelis. Jadi semua sebagai satu kesatuan yang mesti digerakkan secara bersama, walaupun gerakannya beda-beda. Nah, jangan sama ya, gerakannya beda-beda. Kemudian melakukan kebijaksanaan. Yang penting bagaimanapun bijaksana itu dibutuhkan. Orang-orang yang bijak itu orang-orang yang bisa mengambil putusan atau sikap tindakan yang tepat di situasi yang membutuhkan sikap itu. Kalau dalam bahasa akhlak itu fatonah, ya, ada kefatonahan, ada kecerdasan. Kemudian mengadakan permusyawaratan. Yang kesembilan, sering-sering musyawarah, sering-sering rapat. Cabang ranting kok jarang rapat. Sering-sering rapat itu bagian daripada amal yang ada di tingkat ranting, di tingkat cabang. Kemudian memusyawarahkan putusan yang sudah di breakdown dari PP, PW, PD, PC ke ranting, itu pun butuh dimusyawarahkan. Kenapa? Yang sudah diputuskan secara umum, secara khusus belum tentu dilaksanakan dengan tepat sesuai kemampuan masing-masing. Makanya tadi Pak Nur Rasid itu bagus tuh, tinggal diteruskan. Yang terakhir, mengawasi gerakan ke dalam dan memperhubungkan gerakan keluar. Jadi gini, ojo mung delok ngarep tok, jangan hanya berpikir betapa tantangan kita di luar. Sampai kemarin di grup komunitas Matahari itu ada yang usul arah kebijakan PP Muhammadiyah itu harus diubah. Terus kita komentari, ubah dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Yang sijine wis mulai bijen ora berubah sama sekali kok ikut tok. Urusan Islam itu ada yang murunah, ada yang beredar, ada yang sabata, ada yang konsisten. Kowe bertuhan nang Gusti Allah perlu diubah lah. Mana tak perlu diubah? Ayo bertuhan pada siapa? Itu artinya di dalam statement yang sudah final, ya nggak usah diubah. Yang diubah itu strateginya, taktik, tekniknya yang diubah.
Oke. Ya. Karena sekarang orang rame-rame ingin untuk menjadi anggota DPR karena dia bisa menjadi penguasa, ingin menjadi bupati atau kan penguasa. Intinya kan itu toh, pergeserannya itu. Ingat, Muhammadiyah adalah gerakan sosial keagamaan. Bangun masyarakatnya, masyarakat baik, bagus, pemimpin yang akan terpilih pasti baik dan bagus. Sepanjang masyarakatnya itu sakarat, tidak punya kecerdasan, tidak punya kepekaan terhadap masa depan, yakinlah yang terpilih itu adalah pemimpin-pemimpin yang ya gitu itu. Nah, karena itu harus mengawaskan keluar. Bagaimana di luar ada apa, kita tidak boleh ketinggalan, tetapi harus memperkuat yang ada di dalam. Jangan mengejar yang belum tercapai, tapi meninggalkan apa yang sudah dimiliki. Ngapunten Pak, masuk ibu cerewet, alhamdulillah sampean isek duwe bojo. Timbangannya sampean ngejar sing ketoke meneng durung dadi bojone sampean tinggalkan istri yang sudah jelas-jelas istri sampean. Itu doluman jahula. Itu aniaya karena kebodohannya. Alhamdulillah bojo tambah tuwek kok tambah cerewet misalkan. Berorganisasi tambah tuwek tambah suwe kok tambah ribet ruwet. Alhamdulillah, jangan ditinggalkan. Cintai, kemudian perbaiki, insya Allah kita akan tampil menjadi yang lebih sigap lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.